Rasulullah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kok Pak Subri dimulai aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita sebetulnya malam ini mau membicarakan mujarad ya, tapi kita ada kalau membicarakan mujarad itu harus tahu sedikit banyak masalah tasrif. Tasrif perubahan kata dalam bahasa Arab. Jadi untuk mencari mujarad kan harus tahu awalan, akhiran, sisipan. Nah itu adanya awalan, sisipan, akhiran itu dari tasrif, dari perubahan. Coba sekarang tak ya tasrif. Tasrif mujarad. Bisa belajar itu. Ih gambarnya metura. Lagi metu tuh ulun keterangan nih. Saya tak. Ini. Tapi tadi wes di-share ta, Pak? Tadi Pak Supri nge-share apa itu tadi? Ya, itu kan kebetulan mujarad. Bisa belajar Islam. Mati lagi. Waduh. Dr. Rewel. Bisa belajar Islam dan bahasa Arab. Ini metura, gambar suara. Suaranya Tulang cilik. Suaranya enggak. Suaranya belum, ya. Oh, suaranya Pak Pri tuh. Ya, saya di stop dulu. Baru ini mana tadi? Oh, hilang nih. Bisa Ini kita belajar Islam. Ini pagi raudan Pak Weto. Bisa. Ya. Loh, kok hilang. Oh, baik, gampang kesini nggak hujan. Kok orang metu-metu iki? Loading mungkin. Loading apa? udah terus mungkin. Oh, Kereta udah terang. terus ya? Cilacap Ya. terang. Hah? Cilacap terang. Oh, oke. Daerah Temanggung Kendal tuh hujan terus. Banjir, ada banjir. Hutan tumbang. Kok orang Pak metu-metu Haji nih, Pak Haji Pamujo. Iya, gimana, Bu? Pak Haji. Ini. Oh, tapi ini kaji. Pakai topi Pak Haji. Iya, bendera nih kaji. Lepas jenis kaji kendala ini bi. Bisa belajar Islam. Kok orang metu ya? Min udan loh, hati Orang metu-metu. Iya, angin, hujan, angin itu. Kembali kontal.
Pengantaran kayak dia minggu. Nerangke dhewe bae Pak, Tengah-tengah. diterangke Sik, sik, dhewe. sik. Oh, nganu aku nerangke ora iso kok. Oh iya, pinter Pak Primo ora iso. Sik, kok iso ilang iki lho. Mendelik. Mendelik. Bisa. Belajar Islam dan bahasa. Iki rong metu ya. Belum. Alah. Itu. Kok iso hilang ya? Iso hilang ini piye iki? Mbak Min ora usah repot-repot, Bu. Boten. TikTok. Latar belakang. Yang repot sinten niku. Nyosaken unjungan apa? Nunjuki celana. Dages nih Furun lah. Nah, Iki keluar. luar Hilang. Bisa. Hilang kabeh Mas Budi. Hilang. Mentura. Betul. Metu hilang kabeh. Dan bahasa Arab. lagi. Nah, sesungguhnya kami agar kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentura gambar suara. Parane tok. Kan gambare lho. Tulisannya iki tulisan. Sembilan, mengenal tasrif dan wazan. Daftar. Iki ora metu. Menggon gue metu kok. Tapi tak Sebelum kita memasuki ilmu saraf, ada Oh dua iya, istilah gambarnya penting yang udah. harus diketahui oleh para pemula. Yang pertama, tasrif. Ya. gambarnya urung metu ya. Gambarnya rong metu ya. Ono daftar kok. Daftar isi. Gambare lu ono. Sik. Oh, lho kok hilang meneh. Kok rasa anu ya? Bisa. Belajar Iki gambarnya mentura. Belum keluar. Islam dan bahasa Arab. Suara tok. Ora metu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dars 9. Bisa. Belajar Iki tetep ora metu iki. Islam dan Tetap belum keluar gambarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dars 9. Mengenal tasrif dan wazan. Sebelum kita memasuki ilmu saraf, ada dua istilah penting yang harus diketahui oleh para pemula. Yang pertama, tasrif. Kedua, wazan. Perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya, ini diistilah Ora isa ya. bisa. Belajar Islam dan bahasa Arab. Oh, hilang meneh. Kok hilang terus ya? Hilang ya gambarnya ya?
Hilang. Hilang. Gambar hilang, suara hilang. Kok hilang ya? Ini malah metu koyong ini. Itu WA. Betul, amin, amin, amin. Betul, Pak, amin, wih. WA-nya betul. Iki rewel iki anuku. Laptopnya ya? Iya. Biasanya ini langsung iso iki. Belajar Coba iki. Saiki iso kudune. Nah, itu bisa dan bahasa Arab. Iso ta? Bisa keluar. Ini nggak cetro. Menurunkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes gambar suara keluar. keluar. Dars 9, mengenal tasrif dan wazan. Sebelum kita memasuki ilmu saraf, ada dua istilah penting yang harus diketahui oleh para pemula. Yang pertama, tasrif. Kedua, wazan. Perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya, ini diistilahkan dengan tasrif. Misalnya dalam bahasa kita, kata makan bisa berubah jadi makanan, memakan, pemakan, dimakan, termakan, dan sebagainya. Hanya saja dalam bahasa kita, tidak ada aturan baku soal perubahan kata ini. Adapun bahasa Arab memiliki 10 bentuk perubahan, yaitu fi'il madi, contohnya alima, fi'il mudhari, contohnya ya'lamu, masdar, contohnya ilman, isim fa'il, contohnya alimun, isim maf'ul, contohnya ma'lumun, fi'il amar, contohnya i'lam, fi'il nahi, contohnya la ta'lam, isim zaman, contohnya maulidun, isim makan, contohnya masjidun, isim alat, contohnya mistoratun. Akan tetapi untuk 3 bentuk kata. Jadi yang ini 10 ini sebetulnya istilahnya tasrif istilahi. Jadi tasrif istilahi itu yang paling kanan itu fi'il madhi, kata kerja lampau. Terus yang berikutnya itu kata kerja akan datang atau sedang. Kemudian yang ketiga itu masdar, ini isim. Dan anggon kamus itu biasanya gini, ada 3 ini disebut. Mati, mudhorek, masdar. Mati, mudhorek, masdar. Jadi kalau misalnya kita mau cari kata kataba, nah itu mati. Nah gini, itu mesti kataba, terus yaktubu, kitabatan, dan seterusnya. Nah ini fi'il madi, mudhorek, masdar, kemudian isim fa'il itu pelaku. Nenggon ciri-ciri isim yang nomor 7 ya, berwazan fa'ilun, itu artinya isim fa'il itu. Jadi kata-kata ciri-ciri isim selain tanwin, kasro, alif, lam, ada mamimu. Mamimu itu karena ini isim maf'ul, ya. Terus isim zaman, isim makan, isim alat mi. Jadi mamimu itu sebenarnya ini 1, 2, 3, 4. Nah, terus yang ciri ke-7 kan wazan fa'ilun ini. Fa'il. Jadi ciri-ciri isim selain itu ya, tanwin, kasroh, dan sebagainya itu ini dari sini. Isim fa'il jadi wazan fa'ilun. Terus ini isim maf'ul itu objek. Terus isim zaman itu waktu, isim makan itu tempat, isim alat itu ya alatnya. Di ciri-ciri isim dari tamyiz itu mengambil antara lain dari sini. Jadi mamimu 1, 2, 3, 4, terus wazan fa'ilun. Nah, wazan fa'ilun ini ada fa'ilun
itu mufrad tunggal ya, laki-laki tunggal. Yang kedua fa'ilani, fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Nah, itu wajannya itu fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Nah, mu'anas fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Nah, ini ada yang namanya rofa, ini sing rofa. Ada yang namanya nasab. Nasab itu fa'ilan, fa'ilan, fa'ilaini, fa'ilina. Ini sing oh iki ono anune kok. Yes. Engko ono coba. Bismillahirrahmanirrahim. Mujarad bukan awalan. Mujarad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menghasilkan makna tertentu, ya, atau istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia itu morfologi gitu ya. Dari kata dasar ke kata yang lainnya. Contohnya kalau dalam bahasa Indonesia dari kata main, ada pemain, bermain, mempermainkan, permainan dan sebagainya. Nah, itu kalau dalam bahasa Arab disebut dengan tasrif. Ingat ya, istilahnya tasrif. Tasrif itu ada dua macam. Yang pertama tasrif istilahi dan yang kedua tasrif lugawi. Ingat, tasrif istilahi dan juga tasrif lugawi. Jadi tasrif istilahi itu tasrif yang berhubungan dengan makna atau nanggon istilahnya sihot. Jadi fa'ala, jadi yaf'ulu, jadi fa'lan, jadi fa'ilun, jadi maf'ulun dan seterusnya. Itu tasrif istilahi. Nah, ini dikenal dengan tasrif yang mendatar. Terus tasrif lugawi itu tasrif yang hubungannya dengan domir. Nah, jadi kudu hafal domir yang kolom 24 tuh. Kemarin kan sudah tak share yang cara menghafal domir nganggo jari-jari gitu. Sing nganu minggu kemarin kan tak share nganu menghafalkan domir dengan jari belum, Mbak? Nah, jadi tasrif yang berhubungan dengan domir itu tasrif domir. Lanjut. Lugawi ya. Nah, lugawi itu hubungannya dengan domir wa umahum. Sekarang kita akan bahas yang pertama tasrif istilahi. Yang dimaksud tasrif istilahi adalah perubahan kata dari suatu sigot ke sigot yang lainnya. Nah, kalau teman-teman belum memahami apa itu sigot, silahkan boleh dicari dulu ya yang dimaksud dengan sigot. Ingat, yang dimaksud sigot di sini adalah bentuk kata. Ingat ya, bentuk kata. Nah, berubahnya dari satu bentuk kata ke bentuk kata yang lainnya itu disebutnya dengan tasrif istilahi. Biasanya perubahannya itu adalah dari fi'il madhi ke fi'il mudhari, ke masdar, ke isim fa'il, ke isim maf'ul, ke fi'il amar, ke fi'il nahi, ke isim zaman, ke isim makan, dan terakhir ke isim alat. Ini yang sederhananya ya. Yang sederhananya ada 10 macam. Selain ini ada lagi ya. Selain yang 10 ini ada lagi. Nah, tapi kita akan bahas yang dasarnya dulu. Nah, kita ambil deh contohnya fa'ala. Fa'ala berubah jadi yaf'alu. Ada perubahan tentu. Ada tambahannya, harokatnya juga berganti. Fa'ala jadi yaf'alu. Kemudian fi'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'al. Ini fa'lan bukan fi'lan itu. La taf'al, maf'alun, maf'alun, mif'alun. Nah, perubahannya ini disebut dengan tasrif istilahi. Nah, contoh yang lainnya kita ambil kata dasarnya fataha. Fataha artinya membuka.
Nah, ini bisa berubah ke fi'il mudhari sampai isim alat. Maka dapat kita tasrifkan menjadi seperti ini. Fataha yaftahu fathan, fatihun maftuhun, iftah la taftah, maftahun maftahun, miftahun. Nah, ada pertanyaan ini, gimana caranya untuk mengetahui perubahan-perubahan ini, contohnya dari fathah ke yaftah dan sebagainya. Nah, ini nanti kita akan lebih detail lagi bahasan dari sigot per sigotnya. Jadi yang disebut dengan fi'il madhi itu apa aja, kemudian cara bikin fi'il mudhari itu kayak gimana, cara bikin masdar itu harus seperti apa. Nanti ya, ini bahasan lebih detailnya ini ada di bahasan sigot ke sigot lagi ya, begitu. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan tasrif lugawi. Yang dimaksud dengan tasrif lugawi adalah perubahan kata pada sigot yang sama. Ingat ya, perubahan pada sigot yang sama. Tadi ingat, kalau sigotnya berbeda itu disebut dengan tasrif istilahi. Adapun ini sigotnya masih tetap sama tapi ada yang berubah, tentunya ada hal yang lain yang berubahnya. Contohnya, perubahan fa'ilna dari goib ke mukhatab dan mutakalim. Contoh, asalnya jalasa jadi jalasta. Jadi goib itu orang ketiga, mukhatab itu orang kedua, mutakalim itu orang pertama. Jadi ini dia duduk, jalasa kamu duduk, ini saya duduk. Jadi goib, mukhatab, mutakalim. Jalastu, jalasa dia, ya, atau orang ketiga, dia duduk. Jalasta artinya kamu duduk, orang kedua. Jalastu, saya duduk, mutakalim atau saya gitu ya, atau orang pertama. Yang kedua, perubahan dari mufrad ke muthana ke jama'. Mufrad 1, muthana 2, jama' 3. Contohnya, jalasa ke jalasu. Jalasa artinya dia duduk. Kalau jalasa mereka tapi cuma 2 ya, duduk. Kemudian jalasu mereka lebih dari 2, duduk. Jalasa dia duduk. Jalasa mereka berdua duduk. Jalasu mereka banyak duduk. Contoh yang lainnya dari muslimun ke muslimani ke muslimuna. Muslimun 1 orang muslim. Muslimani 2 orang muslim. Muslimuna banyak orang muslim. Yang ketiga, perubahan dari mudzakkar ke muannas. Mudzakkar laki-laki, muannas perempuan. Contohnya dari jalasa ke jalasat. Jalasa artinya dia duduk tapi untuk laki-laki. Kalau jalasat dia duduk tapi untuk perempuan. Kemudian muslimun ke muslimatun. Muslimun muslim laki-laki. Kalau muslimatun muslimah ya muslim perempuan. Seperti itu ya sederhananya. Nah, dalam tasrif lugawi ini banyak perubahannya ya. Bahkan di satu sigot aja itu ada macam-macamnya. Biasanya disesuaikan dengan domirnya, dan domir ini ada 14, artinya dari satu kata atau satu bentuk kata ini, satu sigot ini ya minimalnya ada 14 bentuk. Contoh kita ambil sekarang yang fi'il madinya dari nasoro ya. Ini berarti perubahannya kayak tadi ya, yang lugawi, ingat yang lugawi. Nasoro, kemudian huma nasoro, hum nasoru, hiya nasorat, huma nasorota, hunna nasorna, anta nasorta, antuma nasortuma, antum nasortum, anti nasorti, antuma nasortuma, antunna nasortunna, ana nasortu, nahnu nasorana. Nah, teman-teman sekalian, untuk penerjemahannya ini disesuaikan dengan domir atau kata gantinya. Contoh, huwa dia, untuk laki-laki berarti nasor artinya dia menolong. Kalau hiya nasorat, hiya dia perempuan, berarti nasorat artinya dia
menolong, dianya untuk perempuan. Kalau anta artinya kamu laki-laki, nasorta kamu menolong untuk laki-laki. Nasortum, nah ada dari antum. Antum artinya kamu banyak atau kalian. Berarti nasortum artinya kalian menolong. Kalian menolong. Kemudian ada ana, artinya saya. Nasortu berarti, nasortu artinya saya menolong. Nahnu kami, nasorna berarti bisa diterjemahkan kami menolong. Nah itulah teman-teman sekalian, bahasan sekilas aja ya tentang tasrif. Ingat tasrif itu ada dua, ada istilahi dan juga ada logawi. Kalau istilahi adalah perubahan dari sigot satu ke sigot yang lainnya, dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Adapun kalau tasrif logawi itu perubahan pada sigot yang sama, pada bentuk kata yang sama, hanya beda domirnya, beda jumlahnya, beda jenisnya, seperti itu. Sekian, mudah-mudahan. Jadi kalau gampangnya itu tasrif lugawi itu hubungannya dengan domir. Nah, tasrif istilahi hubungannya dengan sigot istilah lah. Jadi perubahan kata yang maknanya menjadi berbeda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lanjutnya. Mujarad bukan awalan, mujarad bukan sisipan, mujarad bukan akhiran. Setiap isim punya mujarad, setiap fi'il punya mujarad, tetapi huruf tak punya mujarad. Jadi mujarad itu kata dasar, ya, kata dasar. Biasanya bahasa Arab itu terdiri dari 3 huruf. Ya. Jadi wazan yang paling awal itu fa'ala itu. Fa'ala itu jadi wajahnya sudah jadi macam-macam. Nah ini ya, mujarad bukan awalan. Ini kok saya kurang cocok ya. Jadi mujarad kata dasar bukan awalan. Kalau saya lebih cocok gini, mujarad tanpa awalan. Jadi kalau kata tidak ada awalannya, tidak ada sisipannya, tidak ada akhiran, itu artinya mujarad. Mujarad tanpa awalan, mujarad tanpa sisipan, mujarad tanpa akhiran. Inilah kalau pengertian saya ya. Ya coba nanti dipikir-pikir. Jadi yang punya kata dasar itu hanya isim sama fiil. Kalau huruf tidak punya. Ya. Nah, jadi huruf tidak punya. Jadi mungkin itu pengertian yang saya pahami ya. Jadi mujarad itu tanpa awalan, mujarad tanpa sisipan, mujarad tanpa akhiran. Tapi lagu yang populer mujarad bukan awalan, mujarad bukan sisipan. Ya boleh saja itu. Lanjut. Tetapi huruf tak punya mujarad. Awalan al-mamimu ya yutatu aunanu aiin istar, itulah awalan. Jadi al-mamimu ini kan isim, kita tahu ya ciri-ciri isim diawali al dan mamimu. Nah ini mudorek ya yutatu aunanu awalan ya. Nah ini tambahan ini agak lain ini. Jadi ini jadi fiil yang 3 huruf menjadi 4 huruf, 5 huruf dan sebagainya. Ini nanti aja. Yang kita mesti tahu ini. Jadi awalan al mamimu itu isim. Kalau ya yutatu aunanu itu awalan mudorek. Terus Istar, itulah awalan. Sisipan alif waw ya tasydid
tada tola tasdid tada tola, itulah sisipan. Akhiran ani una aini ina tun atun ani una nadan ina a u ai ana a u at tana tatuma tumti tuma tunna dan tuna Jadi ini akhiran ini yang di sini ini akhiran isim. Jadi tadi kan sudah, kalau tidak salah tadi sudah ya, fa'ilun, nah, itu tanpa awalan, tanpa akhiran. Tapi kalau berdua jadi fa'ilani. Nah, ini akhiran, aninya inilah akhiran. Dari fa'ilun jadi fa'ilani. Kalau banyak fa'ilun, fa'iluna. Nah, ini akhirannya una. Nah, kalau nasab tadi fa'ilina, fa'ilaini, fa'ilina, fa'ilaini, fa'ilina. Ini akhirannya, itu yang nasab. Kemudian tun ini menunjukkan perempuan, jadi fa'ila, fa'ilun jadi fa'ilatun. Ini akhiran fa'ilatun itu menunjukkan muannas perempuan. Fa'ilatun, nah ini banyak perempuan. Kemudian kalau yang ini an una na, ini akhiran dari mudhari mati ya, ani tituma tunadina a u ai ana a u at tana tatuma tumti tuma tunna dan tuna tumti tuma tunna dan tuna. Coba. Mujarad bukan awalan, mujarad bukan sisipan. Sebetulnya kalau menurut saya itu mujarad tanpa awalan, ya, tanpa sisipan, tanpa akhiran, itu mujarad kalau pengertian saya gitu. Tapi kok di sini kok mujarad bukan awalan, bukan sisipan, ya monggo dipikirkan ya. Sekarang yang mujarad. Ini ketika kelihatan enggak tulisannya? Enggak ya? Hanya yang dibaca. Kelihatan, kurang gede lah. Kurang gede. Nah, kurang gede HP ini digedeke iso kok. Iya. Jadi ini yang tadi, terus ini, nah ini yang tasrif isim. Jadi tadi saya bilang rofa, fa'ilun, fa'ilani. Nah ini aninya ini akhirannya ani. Ini tidak ada akhirannya, ini ani. Fa'ilun, puna ini akhiran. Kalau perempuan fa'ilatun, tunnya ini akhiran. Fa'ilatani, ya, taninya ini akhiran. Nah, terus kalau yang nasab fa'ilan, ya, jadi akhirannya fa'ilaini. Ini fa'ilaini ini akhiran. Fa'ilina, akhiran. Fa'ilatun, fa'ilataini, fa'ilatin, ketutupan nih. Nutupi ya.
Kemudian kalau yang kasroh fa'ilin, fa'ilaini, ya ini akhiran. Fa'ilaina, fa'ilina, terfa'ilatin, ini sing apa perempuan. Fa'ilataini, fa'ilatin. Ini akhiran isim, jadi tasrif isim. Jadi ciri-ciri isim yang ketujuh wazan fa'ilun ini yang dimaksud. Kemudian, nah ini yang madhi, ini kan awalan ya yutatu aunanu. Nah ini fil madhi tasrifnya ini tasrif lugawi yafulu, yafulani, yafuluna. Nah ini mungkin lebih jelas ini. Nah ini. Ya fulani, aninya ini akhiran, una ini akhiran, ya. Ani, na, ani, una, dan seterusnya ini akhiran. Ini penting nanti kalau untuk mencari mujarad. Kemudian kalau yang ciri-ciri amr, ini ya, nah ini amr itu juga punya akhiran ini. Akhirannya uful, ufula, ufulu, ufuli kalau perempuan, ufula, ufulna. Akhiran-akhiran tadi. Nah ini yang madhi. Kalau madhi ini fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Ini yang belakang ini akhiran. Jadi ini untuk mencari mujarad akhiran-akhiran ini harus tahu kita. Itu yang kembali ke mujarad. Bukan sisipan mujarad, bukan akhiran. Setiap isim punya mujarad, setiap fi'il punya mujarad, tetapi huruf tak punya mujarad. Ipodo lah, nganu aja, lewati aja. Assalamualaikum teman-teman. Ya, pada kali ini kita sudah belajar tentang. Ini gambar suara muncul ya? Muncul ya. Ya, barangkali yang masih kesulitan, silakan untuk dilihat pada video ini. Ya, mujarad pada prinsipnya mujarad itu adalah kata dasar. Nah, mujarad itu ada pada isim dan fiil. Semua fiil atau semua isim itu pasti punya mujarad. Ya, dan mujarad itu bukan awalan, bukan sisipan, bukan akhiran. Jadi nanti kalau pada satu kata itu ada awalan atau sisipan atau akhiran, itu harus dihilangi lebih dahulu, ya. Jadi awalan itu bisa ini ya, al-mamimu, ya yutatu aunanu aiin ista. Itu merupakan awalan. Kemudian sisipan itu ada wawu, ya alif, wawu, ya, tasdid, ta, da, to, la. Jadi adalah merupakan sisipan. Ini pun juga harus dihilangkan dari sebuah kata. Kemudian akhiran ini agak banyak ini, ya. Jadi di sini yang saya lingkari di sini ini adalah semuanya akhiran. Jadi kalaupun itu ada akhiran maka akan dihilangkan dulu. Kita berikan contoh yang ada di MTO ya. Jadi mencari mujarad al-kitabu. Nah, al di sini itu adalah merupakan awalan. Maka al yang ada di sini harus dihilangkan. Sehingga al-kitabu kalau dihilangkan alnya menjadi kitabu. Ya. Kemudian kalau kita lihat pada kitabu di sini ada alif yang ada di tengah, itu merupakan sisipan. Ya, ini pun juga harus dihilangkan sehingga menjadi kitabu. Nah, kemudian untuk kalau kitabu ini ya, kemudian harokatnya
sementara di fathah dulu ya. Jadi di fathah dulu sehingga menjadi kataba. Jadi kataba di sini. Ini adalah untuk mencari di kamus nanti apakah harokatnya seperti itu kita akan memastikannya di kamus. Jadi pertama kataba. Nah sekarang kita lihat tuh, coba di kamus ya. Ini sudah saya fotokopikan. Dilihat pada abjad pertama K. Kemudian kita cari mujarot itu terletak pada yang ada di kurung ya. Jadi yang ada di kurung kataba. Jadi ini adalah kata pertama yang ada di kurung. Nah, di sini dilihat di kamus pada abjad kaf ya. Maka di sini adalah pada kataba ya. Jadi kataba ada yaktubu dan kitabun. Nah, kataba di sini ya. Jadi ini untuk mencari di kamus seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan pada contoh yang lain ya. Di sini ada al-muslihuna. Ya, sekali lagi al-muslihuna, al merupakan awalan, maka dihilangkan menjadi al-muslihuna. Al dan mu ya, mu itu juga merupakan awalan sehingga harus dihilangkan juga. Al dan mu dihilangkan sehingga menjadi solihuna ya. Jadi solihuna di sini ma mim ya, mu dan al itu dihilangkan. Kemudian ada akhiran ya, akhirannya una ini pun juga harus dihilangkan sehingga menjadi solihu ya. Nah, sudah tidak ada awalan, tidak ada sisipan dan tidak ada akhiran, maka kita fathah dulu ya. Jadi kita fathah dulu, harokatnya kita fathah dulu sehingga menjadi solaka. Kita lihat di kamus ya. Saya sudah siapkan kamusnya ya. Jadi silakan untuk dilihat di kamus kemudian diurutkan ya. Yang solaka yang ada di dalam kurung ya, yang ada di kurung dan yang huruf yang pertama. Jadi yang pertama, kata yang pertama di sini akan ketemu solaka ya. Jadi solaka, terus kemudian al-muslimunnya di mana? Nah, muslihuna itu adalah yang berada di sini. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, kata dasarnya solaka, kemudian kalau al-muslihuna, alnya nggak ada ya, al itu adalah merupakan kalau bahasa Inggris itu ada the ya. Jadi muslihuna artinya orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ini adalah artinya yang berada di sebelah kiri. Kita coba lagi contoh yang berikutnya yaitu yukimuna ya. Yukimuna yu itu adalah merupakan awalan, berarti dihilangkan sehingga menjadi kimuna ya. Kemudian akhirannya ya una dihilangkan menjadi kimu ya. Di fathah semuanya qoyama ya. Coba dilihat di sini di tengah-tengah itu ada yang dinamakan huruf ilat ya. Huruf ilat ini bisa saling menggantikan dengan wawu, alif ataupun ya ya. Jadi kalau ya di sini diganti maka menjadi diganti alif menjadi qoama ya. Kemudian kalau diganti menjadi wawu menjadi qawama ya. Nah, kemudian kita akan melihatnya ya, qoama tadi itu di kamus ya. Kita lihat di kamus huruf dari abjadnya qaf ya. Nah, kita akan melihat di sini di dalam kurung ya, ada kurungnya. Jadi diurut ya, jadi diurut dari huruf qaf tadi, kemudian kita akan menemukan di sini ya. Jadi nah, qoama di sini ya, berdiri yang artinya adalah berdiri. Kemudian kalau yukimuna ya, jadi yukimuna itu artinya adalah orang yang mendirikan. Itu seperti ini ya. Jadi ini artinya yang berada di sebelah kiri ya. Demikian mungkin teman-teman yang mungkin mudah-mudahan video ini bisa
membantu untuk mempelajari mujarot. Nanti kalau memang masih ada materi lagi tentang mujarot, ya nanti kita coba lagi belajar lagi. Kalau di buku Tamyiz itu halaman 67 dari kanan. Halaman 67 dari kanan itu kamus kaukaban istilahnya. Jadi itu huruf alif sampai ya itu bisa dilihat di halaman berikutnya sesuai dengan itu petunjuk itu. Misalnya alif itu lihat halaman 69 misalnya gitu. Nah, di situ di halaman 69 kamus kata-kata yang diawali dengan alif. Kemudian misalnya mau cari yang pakai nasol tadi ya, nun. Nah, nun itu di sini nun itu halaman 102. Nah, itu cara menggunakan kamus kaukaban di buku Tamyiz yang kita sudah punya semua kan. Nah, lanjut. Setelah kita hafal lagu mujarad, mujarad adalah kata dasar atau asal kata. Nah, ini sudah ini lanjut aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mujarad yang hasilnya kurang dari 3 abjad, ini ada 2. Nah, jadi ini agak lanjut ya. Jadi kalau sudah kita hilangi awalan, sudah kita hilangi akhiran, ketemunya 3 huruf. Tapi suatu saat itu ketemunya bukan kurang dari 3 huruf. Nah, ini yang akan dibicarakan di sini. Kalau ketemunya kurang dari 3 huruf gimana? Kurang dari 3 abjad. Mujarad yang hasilnya kurang dari 3 abjad, ini ada 2, yaitu yang pertama hasil akhirnya berupa 2 abjad, dan satu lagi hasilnya berupa 1 abjad. Sebelum kita mencari mujarad dengan hasil akhir 1 abjad dan 2 abjad, kita ketahui bahwa ada huruf ilat. Huruf ilat. Jadi yang kalau dipreteli, dihilangi awalan sisipan akhiran kok ketemunya kurang dari 3 huruf, itu biasanya ada huruf ilat. Huruf ilat itu ada yang mengatakan huruf cacat, ada yang mengatakan huruf yang artinya tidak sokeh ya, ilat itu tidak sempurna ya. Jadi orang Arab mengatakan ini huruf yang cacat ya. Yaitu 3 huruf saja, alif, wa, ya, ayu. Kalau ini ditukarkan jadi ayu, ini dipindah ke sini jadi ayu ya. Jadi huruf ilat itu alif, wawu, ya. Nah ini sering tertukar-tukar nih, kadang-kadang alif diganti wawu, kadang-kadang diganti ya, diganti apa. Nah, ini untuk tahu diganti apa itu kamus. Ya. Jadi misalnya koma itu sebetulnya asalnya dari kowama itu. Jadi koma, jadi orang Arab itu bilang kowama itu wegah, sudah langsung koma aja. Nah, itu yang namanya ilal ya. Kalau dalam bahasa Arabnya ilal. Jadi ilal itu perubahan kata-kata itu hanya untuk memudahkan pengucapan lidah orang Arab. Nah, ilal itu nanti banyak, itu ada rumusnya, ada 19 atau berapa, kita enggak usah mikir dulu. Ini aja kita lanjut. Alif, waw, dan ya. Huruf ilat ini pada syair lagu mujarad terdapat di bagian sisipan. Sisipan alif waw ya tasdid tada tola alif waw ya. Ini masuk dalam bagian sisipan dari syair lagu mujarad. Kita mulai mencari mujarad pada
kata yakhafuna. Syair lagu ini kita pasti sudah hafal. Kita tuliskan kata yakhafuna. Kita mulai dengan identifikasi awalan. Awalan al-mamimu yayu. Nah, ada ya di situ. Merupakan awalan, maka kita hilangkan. Kemudian kita beranjak ke sisipan. Sisipan alif wawu ya tasdid. Nah, di situ ada alif. Alif ini merupakan sisipan dan juga masuk dalam kategori huruf ilat. Kemudian pada akhiran aniuna aini inatun atun aniuna na dan ina. Nah, itu ada una. Maka una tersebut adalah masuk dalam akhiran, maka kita hilangkan dari kata tersebut. Maka hasilnya ada dua abjad kha dan fa. Yang sebelumnya ada 6 abjad. Karena hasilnya hanya 2 abjad, padahal di mujarad ini mesti ada 3 abjad, maka kita menggunakan bantuan tabel mujarad untuk memudahkan mencari mujarad dari kata yakhafuna. Berikut tabel mujarad. Ada mujarad yang huruf akhir pencariannya 2 abjad dan mujarad yang huruf akhir pencariannya 1 abjad. Tadi ada 2 abjad yang hasil akhirnya dari proses penyisian awalan, sisipan, dan akhiran, kha dan fa. Ini 2 huruf yang kita dapatkan dari proses itu. Mujaradnya yang mana? Mujaradnya adalah kata yang berada di ujung sebelah kanan dari kata khaf, kha dan fa, yaitu khafa. Ini mujarad dari kata kalimat yakhafuna. Nah, inilah mujaradnya. Cara penulisan mujarad dari kata yakhafuna kita letakkan di atas kata yang dicari, mujarad yang didapatkan. Jangan lupa menuliskan nomor halaman dari kamus kaukapan di samping mujarad tersebut. Bila nanti akan mencari ulang, maka tinggal menuju ke halaman yang sudah dituliskan di sana. Kemudian arti kata dari yakhafuna kita tulis di bawah kata tersebut. Contoh yang lain, kata au'a. Kita cari mujaradnya. Kita pasti sudah hafal dengan syair lagu tersebut. Kita tuliskan kata au'a yang kita cari mujaradnya. Kita mulai dengan identifikasi awalan.
awalan almamimu ya yutatu aunanu aiin ista, itulah awalan. Nah, di sana ada huruf yang berbunyi a, maka alif tersebut adalah awalan, maka kita hilangkan dari kata aupa. Kita bergeser pada sisipan. Sisipan alif wawu ya tasdid tada tola, tasdid tada tola, itulah sisipan. Di situ ada abjad waw dan ya, dua abjad tersebut masuk dalam sisipan dan dua abjad tersebut merupakan huruf ilat. Jadi dua abjad tersebut kita hilangkan. Kita berlanjut pada akhiran animuna aini inatun atun aniuna nadan ina au ai ana au at tana tatuma tumti tuma tuna dan tuna tumti tuma tuna dan tuna. Di kata aua tidak terdapat akhiran, sehingga hasil akhir dari kata aua setelah kita hilangkan awalan sisipan dan akhiran adalah ada huruf ain, hanya tinggal satu huruf ain. Kita cari mujarad dari aua yang tinggal satu huruf ain dengan bantuan tabel mujarad. Berikut tabel mujarad yang hasil akhirnya 2 abjad dan 1 abjad. Kita lihat pada yang hasil akhirnya 1 abjad. Nah, ini ada 1 abjad ain, i, dan mujaradnya terletak di sebelah kanannya, yaitu kata wa'a. Wa'a merupakan mujarad dari kata au'a. Bagaimana kita menuliskan mujarad tersebut dari kata au'a pada buku latihan? Kita letakkan di sebelah atas dari kata au'a, wa'a. Dan jangan lupa menuliskan nomor halaman dari Kamus Kaukaban di mana mujarad wa'a terdapat, dan tuliskan arti kata au'a di sebelah bawah dari kata tersebut. Demikian. Ya, jadi biasanya itu kalau sudah dipreteli tinggal 3 huruf, apa itu a, i, u, ini dilihat kamus. Kalau misalnya kok dipreteli tinggal 2 huruf atau bahkan 1 huruf, lihat tabelnya tadi itu. Ini mungkin videonya nanti tak share aja di grup. Lihat ini penting nih. Di buku ada nggak Pak Sobri tabelnya? Ya. Di buku Tamsis ada tabelnya nggak ya? Aku malah rong delok ya, kudune ono kuwi.
Nah orang ku nganu wae, aku tak share wae. Ya Iya. coba di share aja nanti. Nanti kalau sudah selesai, ini sedikit lagi lah. Bab mujarrad. Mujarrad bukan awalan. Nah ini tabel ini nganu nanti di foto juga bisa ini. Jadi apa awalan itu apa saja, sisipan apa saja, akhiran itu yang banyak yang akhiran ini. Nanti di foto bisa itu di share. Mujarrad bukan isim punya mujarrad mujaru ya tashniuna au tumtituma. Yang ada di ayat 3. Alladzina tidak punya mujarrad. Yu'minuna mudhari. Cirinya berawalan yu. Awalannya kita buang. Berakhiran una. Unanya kita buang. Kita hitung. Tinggal hamzah, mim sama nun. Nah, udah tinggal 3 ya. Berarti ini mujarradnya adalah amanah ya. Yu'minuna mudhari. Cirinya berawalan yu, berakhiran una. Domirnya hum. Mujarradnya amanah ya. Kemudian bi tidak punya mujarrad. Al-ghaibi isim. Cirinya berawalan al. Alnya dibuang. Ada berapa huruf? Gho, ya, dan ba. Ada 3 huruf ya. Ada 3 huruf ini kita lihat sini ada huruf ilat nggak? Ada ya, ini ilat ya. Ya, maka ini bisa ghoba, bisa ghoyaba, atau gowaba. Cari di sini nggak ada, cari di sini. Kalau nggak ada, baru cari di sini ya. Kemudian al-ghaibi isim. Awalannya al, mujarradnya ghoba atau ghoyaba atau gowaba. Wa huruf tidak punya mujarrad. Yukimuna mudhari. Cirinya berawalan yu. Yu-nya dibuang awalannya ya. Berakhiran una. Akhirnya una dibuang. Domirnya hum gitu ya. Sisa ada berapa huruf? Ko, ya, dan ma ya. Ko, ya, ma. Ada 3 huruf. Nah, 3 huruf ini berarti ada huruf ilat nggak tengah-tengahnya? Ada ya, yaitu ya ya. Ya ini berarti bisa pakai koyama, bisa koma, atau koama. Terus as-sholata isim, cirinya berawalan al, alnya dibuang. Sisa berapa huruf? Shad, tasydid, lam, alif, sama ta ya. 5 huruf. Berarti kita buang 2 lagi. Coba akhiran isim ani, una, inatun, atun. Tunnya dibuang ya. Ya. Kemudian sisa shad, tasydid, lam, sama alif. Sisipan alif wawiyah, tasydid dibuang. Jadi tinggal shad, alif sama shad sama lam alif ya. Shola. Ada huruf ilat enggak? Ada ya. Ada alif nih ya. Berarti mujarradnya bisa shola pakai alif gitu ya. Bisa sholawa atau shola. Oke, kalau kita cari di sini nggak ada, pakai solaya. Sorry. Ini solaya. Kemudian wa tidak punya mujarrad, min tidak punya mujarrad, ma tidak punya mujarrad. Rozakna madi, cirinya berakhiran na. Nah, akhirannya dibuang. Sisa 3 huruf. Rozako. Ada huruf ilat nggak? Nggak ada ya. Berarti kita ini mujarradnya adalah rozako. Hum tidak punya mujarrad. Yunfikuna mudhari, cirinya berawalan yu, awalannya dibuang. Berakhiran una, akhirannya dibuang. Jadi sisa 3 huruf. Nafako. Ada huruf ilat nggak? Nggak ada ya. Berarti yunfikuna mudhari, cirinya berawalan yu, berakhiran una. Mujarradnya nafaka, awalannya yu, akhirannya una. Ya, jadi itu untuk mencari apa? Di kamus caranya gitu tuh. Yang
Tidak ada huruf ilatnya. Mujarad, mujarad, bukan Ini sama awalan, nih. bukan awalan, al-mamimu, ina, na, dan juga ina. Akhir. Mujarad adalah akar kata atau kata dasar, yaitu kata tanpa awalan. Nah, ini kan di sini tanpa. Kalau tadi kan mujarad bukan awalan, bukan sisipan. Kalau ini kan mujarad tanpa awalan, tanpa sisipan. Itu yang saya maksud tadi itu. Tanpa sisipan dan tanpa akhiran. Mujarad digunakan untuk dapat mengetahui arti kata di kamus. Cara mencari mujarad. Nah ini, jadi yang penting mencari mujarad itu nomor 5 itu apa? Melihat di kamus. 1. Buang awalan. 2. Buang sisipan. 3. Buang akhiran. Keempat, sisa 3 abjad di fathah semua. Kelima, cek kamus untuk melihat harokat yang benar. Nah ini tidak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Iya ya, salah ngerekam aku. Nah, jadi kira-kira sementara itu barangkali ada yang ingin tanya apa-apa. Masih bingung itu yang anu deh, yang 2 abjad, 1 abjad itu. Jadi gini, kalau sudah kita preteli, kita hilangkan awalnya sisipan dan akhiran kok bukan 3 huruf, misalnya 2 huruf, bahkan 1 huruf, nah lihat tabel. Lihat tabelnya. Nah, yang masuk yang mana? Lihat tabelnya itu ya. Tabelnya itu di mana? Insya Allah itu nanti di tak share. foto. Yang fotokopi itu ya ada ya? Ya. Yang fotokopi itu, buku itu ya? Ada ya? Bukan di buku nggak ada. Bukan, nanti tak share di Online ada. Ada. Oh, di online ada dulu itu, Man. Tapi kalau enggak nanti tak foto, tak share juga bisa. Boleh. Ya. Ada lagi? Jadi nanti kalau sudah kita ciri-ciri huruf isim fi'il mujarad, nah tinggal latihan Qur'annya itu nanti kita kupas satu persatu itu setiap kata di dalam Al-Qur'an itu. Nah, insya Allah nanti kita sudah. Jadi ini level 1 itu mengenal huruf, mengenal kalimat dan mencari mujarad. 2 itu aja. 2 itu aja kalau sudah latihan, sudah nanti sudah pinter itu. Yang pentingnya kurang latihan. Ini kosakata. Di buku ada semua kok. Di buku online ada ini memang yang terakhir. Ada. Tapi nggak ada tabel 1, tabel 2, tabel mujarad kayak nonton. Tabel mujarad sing apa sing dimaksud? Sing 1 huruf 2 huruf. Tadi nggak ada yang 2 kata, pas 1 kata itu nggak ada. Ini 1 huruf, tabel 2 mujarad huruf. gitu. Ya. 1 huruf 2. Nah, itu saya kebetulan nemu di video, kemudian tak download lah, ini tak munculkan. Nah, nanti insya Allah tabel itu iso difoto, di share nanti. Iya. Ada lagi? Kene ono contohnya apa latihan al-muttaqin, takhofuna, al-muflihuna, lagi tinggal di latihan. Ini nek wis latihan wis lumayan, level 1 ini aja sudah lumayan ini. Kita sudah baca Quran, oh ini asal katanya ini, oh artinya ini, nanti kalau berubah sigot jadi begini ya. Oh ini domirnya apa? Nah itu udah ya, lumayan tuh. Jarang yang bisa gitu. Ya. Ini gimana? Sudah 1 jam? Sudah capek belum? Ya, cukup.
Ya, sudah cukup lah. Saya pikir Cukup, nggak ya, usah terlalu lama. Iya. Tutup aja kalau sudah cukup. Tinggal sebetulnya membaca ini yang online, latihan itu. Latihan di rumah, latihan mencari mujarot itu. Coba ini di sini ada soalnya tuh al-muttaqin, takhafuna, al-muflihuna.